Dahulu kala, sebelum dunia ini terbentuk seperti sekarang, ada banyak peristiwa besar yang telah terjadi. Namun dari sekian banyak, ada satu peristiwa yang menceritakan kisah yang telah menjadi mitos selama ribuan tahun, yaitu pada saat seluruh dunia masih diperintah oleh sosok Dewa Banteng yang merupakan dewa terkuat di antara para dewa yang lainnya. Dewa tersebut disembah oleh sebuah kerajaan yang ada di sebuah pulau. Selama menyembah sang dewa, bertahun-tahun kerajaan itu kemudian berubah menjadi jahat dan serakah. Bahkan semua orang yang ada di kerajaan sudah tidak mengenal lagi yang namanya batas dan pikiran rasional. Karena mereka semua hanya menginginkan kekuatan yang pada akhirnya para manusia itu memiliki sebuah ide yang mengerikan, di mana mereka lalu menawarkan seorang ratu kepada sang dewa Banteng demi melahirkan makhluk yang sempurna. Dari hubungan aneh itu kemudian lahirlah makhluk mengerikan yang hidup dari darah ibunya yang meninggal setelah melahirkannya. Namun seiring pertumbuhannya, rasa laparnya pun kini juga semakin besar. Demi mengendalikannya, binatang itu kemudian ditempatkan di dalam labirin. Dari sana, sebuah aturan lalu diciptakan setelah terjadi pembunuhan kepada pangeran oleh salah satu desa yang dicurigai sebagai tempat persembunyian si pelaku. Peraturannya adalah setiap 3 tahun sekali, 8 anak muda dari desa tersebut akan dibawa ke labirin untuk dikorbankan kepada binatang buas itu sebagai hukumannya. 8 youths would be taken and sacrificed to the beast. Sebelum pengorbanan yang kelima kalinya, adegan kemudian pindah ke sebuah desa, di mana 2 orang pemuda yang bernama Theo dan juga Danu terlihat sedang menggiring sekawanan domba. Nah, di sini tanpa sengaja, mereka berdua melihat seorang penderita kusta di kejauhan. Bagi Danu, munculnya orang kusta adalah sebuah pertanda buruk yang akan datang menimpa mereka. Setelah kembali, Theo memberitahukan ayahnya perihal sosok penderita kusta yang dia lihat sebelumnya. Theo mengetahui bahwa pertanda buruk yang dimaksudnya adalah kedatangan pasukan kerajaan untuk mengambil tumbal. 3 tahun yang lalu, wanita yang dicintainya pernah diambil dari desa mereka, yang mana hal ini membuat Theo lalu bertanya-tanya tentang berapa banyak lagi manusia yang harus mati hanya karena hukum balas dendam atas kematian pangeran di masa lalu. Sementara itu, Danu yang khawatir akan kedatangan pasukan kerajaan kemudian pergi menemui pacarnya yang bernama Morna. Di sisi lain, ayahnya Theo selaku pemimpin di desa ini lalu mengumpulkan beberapa orang demi membahas apakah mereka harus melawan jika pasukan kerajaan datang ke desa ini. Dalam pembicaraan tersebut, semua orang tampak tidak berani untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi, beberapa di antara mereka malah mempertanyakan kenapa selama ini Theo tidak diserahkan sebagai bagian dari 8 anak muda yang akan dikorbankan. Namun ternyata, Theo sengaja tidak pernah ditumbalkan karena sang ayah sudah mempersiapkan Theo sebagai pemimpin desa mereka yang baru. Nah, suatu pagi, Theo yang baru aja bangun melihat beberapa serigala yang sedang memangsa domba-domba peliharaannya. Theo yang marah lalu mencoba mengejar seekor serigala itu. Namun begitu berada di suatu area, Theo sempat berhenti ketika dia melihat tanda aneh yang terukir di sebuah pohon. Di saat yang bersamaan, sesosok orang kusta terlihat di sebuah goa yang gak jauh dari tempat dia berdiri. Di dalam goa itu, Theo menemukan sosok tersebut yang merupakan seorang wanita tua bersama dengan seekor serigala. Theo kemudian bertanya tentang tanda yang ada di pohon, yang rupanya tanda tersebut sama dengan setengah medali miliknya, di mana setengahnya lagi adalah milik pacarnya yang telah dibawa oleh pihak kerajaan 3 tahun yang lalu. Wanita tua itu lalu mengatakan kalau pacarnya Theo yang dibawa pada waktu itu sebenarnya tidak dikorbankan dan selama ini masih berada di labirin. Mengetahui hal tersebut, Theo sama sekali tidak mempercayainya. Namun sebelum dia pergi, si wanita tua itu mengatakan bahwa jika Theo mau menyelamatkan pacarnya, maka dia harus membunuh makhluk yang dikenal sebagai Minotaur. Keesokan harinya, Theo dibangunkan oleh ayahnya yang memintanya supaya menyembunyikan domba peliharaan mereka di pegunungan agar tidak diketahui oleh para prajurit yang akan segera tiba. Di momen ini, Theo menceritakan pertemuannya dengan wanita misterius yang ada di dalam goa, termasuk Theo yang diminta untuk mengalahkan monster banteng. Sang ayah yang mendengarnya seketika menjadi marah dan menjelaskan bahwa apa yang diceritakan oleh wanita itu merupakan sebuah kebohongan. Karena biar bagaimanapun juga, monster banteng itu adalah dewa yang tidak dapat dibunuh oleh manusia. The Minotaur is a god. It cannot be slain by any man. Sore harinya, Theo yang sedang membawa domba di pegunungan menyaksikan beberapa kapal kerajaan mulai mendekati desa mereka.
Theo yang tidak bisa kembali ke desanya terus kepikiran akan nasib orang-orang yang diambil, seperti yang terjadi pada kekasihnya dulu. Karena nggak terima dengan kejadian waktu itu, Theo kemudian memutuskan untuk kembali ke desanya. Begitu sampai, Theo yang menyaksikan para prajurit sudah berhasil membawa 8 anak muda, lalu mencoba mengalihkan perhatian salah satu penjaga demi menggantikan seorang wanita. Dari kejauhan, ayahnya Theo hanya bisa menyaksikan para pemuda yang dibawa pergi, yang tanpa dia sadari kalau putranya sendiri ada di antara mereka. Theo dibawa bersama dengan beberapa pemuda yang lain, di antaranya ada Danu, yang akhirnya juga ikut ditangkap. Kemudian ada Morna, pacarnya Danu. Terus ada juga Tyro, seorang pemuda yang tidak menyukai Theo, serta 4 orang lainnya, yaitu Didi, Vena, Zico, dan juga Nan. Singkat cerita, mereka berdelapan akhirnya tiba di istana kerajaan Banteng, dan dibawa ke hadapan Raja Deucalion, atau sebut aja Raja Duka. Dari sana, proses penumbalan pun segera dimulai. Morna bersama dengan Vena lalu diseret ke sebuah lubang yang ditutupi oleh jeruji besi. Sebelum dilempar ke bawah, Raja Duka lalu memanggil Rafaela, adik perempuannya sekaligus kekasihnya yang diangkat sebagai putri raja, dan memintanya untuk memulai proses ritual. Nah, setelah selesai, Raja Duka kemudian memanggil si monster banteng. Begitu muncul, ruangan itu seketika berguncang pada saat makhluk tersebut mulai mengeluarkan raungannya. Di momen ini, Theo dan juga Tyro lalu mencoba memanfaatkan keadaan dengan menyerang Raja Duka. Nah, karena proses penumbalan telah gagal, ke-8 pemuda itu lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, sang putri diam-diam memerintahkan salah seorang pelayannya untuk membawa Theo kepadanya. Rafaela rupanya sudah diperingatkan oleh wanita tua penderita kusta yang sama perihal kedatangan Theo di kerajaan ini. Next, Theo kemudian dibius dan dibawa ke kamarnya Rafaela, di mana di sini sang putri lalu mencoba merayunya. Namun karena si Theo tidak tergoda, dia lalu melawan dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rafaela. Nah, terungkap bahwa si Rafaela ingin agar Theo mau membantunya untuk bisa lepas dari si iblis banteng. Dan sebagai imbalannya, dia bakal membantu Theo menyelamatkan gadis yang dikorbankan terakhir kalinya, alias pacarnya Theo. Raja yang mengetahui Theo telah masuk ke kamar Rafaela, lalu datang bersama dengan para penjaga. Theo sempat melakukan perlawanan, namun dia akhirnya berhasil dibius dan diikat di atas lubang labirin. Dari sana, Theo dan teman-temannya lalu dibuang di beberapa lubang, di mana ketika sudah berada di labirin, salah satu dari mereka yang bernama Nan langsung dilahap oleh monster banteng. Theo yang berada di sisi lain kemudian mencoba memeriksa area goa. Dengan hati-hati, dia berjalan sampai akhirnya mencium aroma seperti gas yang keluar dari celah batu, di mana dia menyadari kalau aroma tersebut adalah aroma yang sama yang digunakan oleh Raja Duka pada saat dia akan melakukan proses pengorbanan, yang jika terhirup terlalu banyak, maka korbannya bakal mengalami halusinasi. Gak lama berselang, Theo lalu bertemu dengan Morna yang juga masih selamat. Namun di tengah kebingungan itu, tiba-tiba mereka mendengar teriakan di kejauhan. Theo dan Morna menemukan Danu dan Vena yang ketakutan setelah mereka menemukan kerangka manusia. Mereka berempat kemudian mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di sini, Vena lebih memilih untuk mencari jalan keluar, sedangkan Theo dan yang lainnya ingin menemukan teman-temannya yang lain. Meskipun sebenarnya mereka sendiri tidak mengetahui apakah teman-temannya itu masih hidup atau enggak. Sementara itu, Rafaela yang sedang dibawa oleh Raja Duka memilih untuk pergi dan melompat ke dalam labirin. Rafaela sengaja melakukannya karena menurutnya lebih baik mati bersama dengan si monster banteng daripada harus melayani sang raja. Di bawah, Theo dan yang lainnya tiba di tempat di mana Nan dibunuh oleh monster banteng. Ketika mereka sedang memeriksa sisa-sisa pakaiannya serta jejak kaki dari makhluk itu, Tyro dan Zico lalu muncul dan meminta yang lainnya supaya tetap diam dan jangan berisik. Tyro menegaskan bahwa makhluk itu sekarang sudah berada dekat dengan mereka.
Tyro mengatakan kalau dia mempunyai rencana untuk membunuh binatang itu, tapi dia membutuhkan seseorang yang bisa dijadikan sebagai umpan. Nah, si Theo akhirnya mau mengajukan diri sebagai umpan, sementara yang lainnya bersembunyi di dekatnya. Dengan bersenjatakan apapun yang mereka miliki, Tyro dan yang lainnya menunggu sampai kemudian sesuatu terlihat mendekat. Pada saat semua orang berusaha untuk menyerang, ternyata diketahui kalau itu adalah Rafaela yang berniat membawa mereka semua keluar dari labirin ini. Vena adalah satu-satunya yang tidak mempercayai perkataan Rafaela. Bahkan saking tidak percayanya, dia malah memutuskan untuk berpisah dan mencari jalan yang lain. Tapi pada saat dia baru aja mau pergi, sementara itu, Rafaela yang berusaha menuntun Theo dan teman-temannya menuju pintu keluar, kemudian menemukan Didi yang terlihat pingsan. Setelah tersadar, mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan ke arah pintu keluar, yang mana pintu keluarnya berada tepat di area di mana si monster itu beristirahat. Nah, sialnya, pelayan Rafaela yang harusnya membuka pintu tanpa diduga dipergoki oleh Raja Duka. Ketika keadaan sudah mulai panik, Theo dan yang lainnya kemudian mendengar suara dari makhluk itu yang mulai mendekat ke arah mereka. Dalam kejadian itu, Zico harus tewas, sementara Theo, Danu, dan Morna berlari sejauh mungkin, sedangkan Tyro dan Didi bersembunyi di area yang berbeda. Kembali ke Theo dan yang lainnya, yang terus berjalan tanpa tujuan, di mana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Turak. Nah, Turak ini merupakan salah satu korban tumbal yang selamat dari monster banteng. Pria aneh tersebut lalu mengatakan kalau dia telah berada di labirin ini dalam kurun waktu yang sangat lama, di mana dia juga sanggup bertahan hidup dengan cara memakan tikus. Dari sana, Turak lalu membawa Theo dan teman-temannya ke sebuah lubang kecil, tempat di mana selama ini dia tinggal. Di antara bebatuan, Turak menunjukkan kepada mereka sebuah denah mini yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Yang mana hal itu jugalah yang membuat Turak ini berkelakuan seperti orang stres. Sementara itu, Rafaela yang ternyata juga masih hidup, terlihat sedang berjalan ke arah suara Raja Duka yang sedang berteriak dari singgasananya. Raja Duka rupanya ingin makhluk itu segera mengembalikan Rafaela. Karena itu, tanpa pikir panjang, Raja Duka langsung membuka pintu menuju ke labirin. Di sisi lain, Theo dan Danu terlibat sebuah perdebatan. Hal itu dikarenakan Danu mengetahui kalau tujuan Theo datang ke sini adalah untuk mencari pacarnya berdasarkan informasi dari si wanita penderita kusta. Nah, suara berisik yang mereka timbulkan rupanya malah menarik perhatian makhluk mengerikan itu yang sekarang mulai mendekati tempat mereka berada. Untungnya, perhatian si monster segera teralihkan pada saat dia mendengar suara Raja Duka yang berteriak memanggil Rafaela. Makhluk itu dengan cepat pergi menuju ke sumber suara. Namun begitu sampai, si Raja Duka malah buru-buru keluar dan meninggalkan sekaligus mengunci anak buahnya. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Theo terus memaksa Turak untuk mengatakan di mana keberadaan pacarnya yang bernama Vion. Di tengah interogasi itu, Theo tanpa sengaja malah menemukan kalung milik Vion. Nah, dengan berbekal kalung tersebut dan juga denah labirin yang dibuat oleh Turak, Theo lalu memaksanya untuk menunjukkan lokasi di mana dia pertama kali mendapatkan kalung itu. Where is she? Di bagian labirin lainnya, Tyro dan Didi yang masih sibuk mencari jalan keluar, kemudian sampai di salah satu lubang pembuangan. Karena nggak punya pilihan, mereka berdua lalu memutuskan untuk memanjatnya. Tapi pada saat mereka melakukannya, tiba-tiba si monster banteng muncul, sehingga membuat Didi menjadi panik dan akhirnya terjatuh. Sementara itu, Theo yang mulai melakukan pencarian terhadap kekasihnya, kemudian tiba di suatu titik. Pada saat berada di sini, Theo mendengar suara Vion yang memanggil namanya. Gak berapa lama setelahnya, Theo dikejutkan dengan kemunculan Vion tepat di belakangnya.
Dengan cepat Theo pun segera berlari untuk memeluknya. Namun sial, kegembiraannya ini harus hilang ketika Theo menyadari bahwa Fionn memang telah meninggal sejak lama. Tahu kalau semuanya ini merupakan kesalahannya, Theo kemudian bergegas menyusul teman-temannya yang masih hidup. Tapi pada saat dia sedang mencarinya, Theo mendengar suara Danu yang memintanya untuk menjaga Morna, di mana ternyata Danu yang berada di sisi lain bertemu dengan monster banteng yang kemudian menghabisinya. Setelah mendengar suara Danu yang terbunuh, Theo yang marah melemparkan kalung miliknya ke tembok labirin. Yang tanpa sengaja, ternyata kalung itu memicu percikan api yang mengenai gas yang di bagian awal sempat tercium oleh Theo. Nah, percikan itu rupanya memberikan Theo sedikit harapan untuk bisa keluar dari tempat ini. Gak lama berselang, Rafaela menemukan Theo yang sedang duduk termenung. Nah, begitu tahu tentang keadaan Theo, Rafaela lalu menceritakan kebenarannya perihal cerita Dewa Banteng, serta alasan dibalik pengorbanan yang dilakukan. Jadi, sosok ratu yang diceritakan di bagian awal tadi yang melahirkan makhluk mengerikan itu adalah ibunya Rafaela dan juga Raja Duka. Tapi pada suatu ketika, makhluk itu pada akhirnya membunuh saudara mereka, alias sang pangeran di masa lalu. Nah, untuk menyembunyikan rasa malu, mereka lalu membuat kabar bohong di mana pelakunya adalah seseorang yang berasal dari desa tempat di mana Theo tinggal. Yang kemudian dari sana dibuatlah aturan untuk mengorbankan anak-anak muda dari desa tersebut. Demi membalas rasa bersalahnya, Rafaela kemudian meminta wanita kusta untuk mencari seorang pemuda yang bisa mengalahkan monster banteng. Hal itu dia lakukan karena dia percaya kalau makhluk itu bukanlah dewa yang tidak bisa dikalahkan, seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Setelah mengetahui kebenarannya, Theo bersama dengan Rafaela kemudian mencari dari mana sumber gas itu berasal, di mana mereka berencana untuk membakar makhluk itu. Tapi pada saat sudah ketemu, si monster banteng lalu muncul dan mengagetkan keduanya. Di saat sedang kebingungan, Tyro yang masih hidup tiba-tiba datang dan meminta Theo supaya segera kabur. Sementara dia memilih untuk melawan makhluk itu. Theo yang nggak mau meninggalkan temannya, kemudian meminta kepada Rafaela supaya bersembunyi di dalam sebuah kubangan air. Namun ketika Theo sudah kembali lagi, dia hanya bisa menyaksikan Tyro yang telah tewas. Dari sana, Theo lalu berdiri tepat di depan sumber gas, di mana dia kemudian memanggil si monster ke arahnya, yang dengan cepat makhluk itu pun langsung menyerangnya. Sialnya, pada saat monster itu telah terjebak, Theo malah kehilangan kalungnya, yang ternyata kalungnya itu malah nyangkut di tanduk si banteng. Karena nggak mau kehilangan kesempatan, Theo lalu mencoba mengambilnya di saat monster itu mulai terkena efek dari gas tersebut. Dengan susah payah, Theo berhasil merebut kembali kalung miliknya, yang kemudian dengan cepat dia pun berlari ke arah Rafaela yang sedang bersembunyi di dalam kubangan air. Saking kuatnya ledakan itu, sampai membuat ruangan Raja Duka yang ada di atas menjadi hancur lebur. Yang mana hal itu juga membuat Raja Duka menjadi terluka parah setelah dia terjatuh dan terkena patung Dewa Banteng. Sementara itu, Theo dan Rafaela yang berhasil selamat kemudian mendapati kalau rupanya makhluk itu masih hidup, meskipun mengalami luka yang sangat parah. Nah, dengan memanfaatkan patahan tanduk yang ada di dekatnya, Theo dengan cepat mengambilnya, sehingga begitu makhluk tersebut menyerang, setelah selesai, Theo dan Rafaela yang berusaha mencari jalan keluar, kemudian menemukan Morna yang bersembunyi bersama dengan Tura. Dari sana, mereka berempat lalu bersama-sama keluar, sebelum labirin itu akhirnya runtuh dan mengubur semuanya.
Ketika tiba di ruangan istana, mereka menyaksikan bagaimana kerajaan itu telah hancur. Rafaela yang melihat kalau Raja Duka sedang tergeletak di antara puing-puing, kemudian berusaha mendekatinya. Tanpa rasa ragu, Rafaela lalu memutuskan untuk menghabisi Raja Duka dengan cara menutup saluran pernapasannya. Hal itu sengaja dia lakukan demi memastikan kejahatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah tadi alur cerita film Minotaur yang dirilis pada tahun 2006. Semoga kalian suka ya. Kalau gitu sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!